Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Mikroekonomi kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi tentang sewa bunga dan keuntungan, dengan submateri yaitu pendapatan para pengusaha, dalam hal ini keuntungan. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kembali anggota kelompok kami. Ada Isnawati, Novi Aulia, Nur Eni Syahrir, Muhammad Rasul Haris, dan Fatia Isniani Saat. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu keuntungan, pendapatan para pengusaha. Nah, keuntungan dalam konteks ekonomi adalah selisih antara total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, keuntungan berfungsi sebagai ukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan pendapatan. Nah, keuntungan juga menjadi dasar bagi pengusaha dalam mengambil keputusan strategis seperti investasi, ekspansi, dan pengurangan biaya. Nah, sebagai imbalan atas faktor produksi perusahaan, keuntungan itu berbeda dengan sewa dan bunga. Selanjutnya yaitu perbedaan keuntungan akuntansi dan keuntungan ekonomi. Pada keuntungan akuntansi mencerminkan hasil perhitungan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui umum dengan fokus pada aturan konvensi akuntansi. Yang kedua itu diukur untuk periode tertentu seperti kuartal atau tahunan sesuai dengan laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir itu keuntungan akuntansi dapat dipengaruhi oleh hukum pajak dan metode perpajakan yang digunakan oleh perusahaan. Sedangkan keuntungan ekonomi mencakup nilai ekonomi sejati dari keuntungan bersih setelah mempertimbangkan biaya, kesempatan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Keuntungan ekonomi dapat diukur dalam rentang waktu yang lebih panjang, termasuk aspek jangka panjang dari keputusan investasi. Nah, keuntungan ekonomi ini berfokus pada keuntungan bersih selama pertimbangan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan implikasi pajak. Nah, selanjutnya itu sumber keuntungan inovasi dan efisiensi. Yang pertama yaitu berpikir kreatif. Pengusaha harus mampu berpikir kreatif, yaitu berani keluar dari pola pikir konvensional untuk menghasilkan solusi dan produk yang unik dan menarik. Yang kedua yaitu membaca arah perkembangan dunia. Pengusaha inovatif selalu memantau tren dan perkembangan teknologi serta pasar global agar dapat menyesuaikan strategi bisnisnya. Yang ketiga yaitu memberi nilai yang lebih. Produk atau layanan yang dihasilkan harus memiliki nilai tambah yang membedakan dari produk pesaing sehingga konsumen bersedia untuk membayar lebih. Dan yang terakhir yaitu efisiensi operasional. Dengan efisiensi, pengusaha dapat mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan waktu sehingga biaya produksi itu menurun. Kemudian materi selanjutnya yaitu sumber keuntungan, pengambilan risiko, dan informasi pasar. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu keuntungan optimal diperoleh dari hasil kombinasi semua faktor. Nah, yang kedua, informasi pasar unggul berisi pemahaman mendalam tentang pasar. Yang ketiga, strategi mitigasi risiko, diversifikasi, dan pengelolaan arus kas. Dan yang keempat yaitu pengambilan risiko, yaitu keberanian menghadapi ketidakpastian. Pengambilan risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari kewirausahaan. Pengusaha harus mampu menghadapi risiko yang melekat dalam bisnis seperti risiko keuangan, perubahan tren pasar, dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Strategi pengelolaan risiko yang baik mencakup diversifikasi produk dan pasar untuk menyebar risiko serta pengelolaan arus kas yang hati-hati. Informasi pasar yang unggul memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang strategis. Informasi ini mencakup data tentang perilaku konsumen, kebutuhan pelanggan, tren industri, dan kondisi persaingan. Dengan informasi yang akurat, pengusaha dapat menyesuaikan produk dan layanan serta merespon perubahan pasar dengan cepat. Jenis-jenis keuntungan. Jenis-jenis keuntungan terbagi 3. Yang pertama, keuntungan normal, yaitu tingkat keuntungan di mana pendapatan total perusahaan sama dengan biaya total, baik itu biaya eksplisit maupun implisit. Mencerminkan kompensasi yang layak bagi pengusaha dan faktor produksi lainnya atas partisipasi mereka dalam proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan supernormal,
yaitu situasi ketika total pendapatan yang diperoleh perusahaan melebihi total biaya produksinya, termasuk keuntungan normal. Biasanya hanya dapat diperoleh dalam kondisi pasar yang tidak kompetitif seperti monopoli atau oligopoli. Kemudian yang terakhir ada windfall profit, di mana keuntungan tak terduga yang diperoleh secara tidak direncanakan dan tanpa adanya usaha tambahan sebagai akibat dari kondisi eksternal yang menguntungkan, seperti kenaikan drastis harga pasar. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya keuntungan. Skala produksi. Semakin besar skala produksi, semakin kecil biaya tetap per unit produk. Hasil penelitian pada usaha tani bawang merah menunjukkan bahwa semakin luas lahan dan semakin besar volume produksi, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Hanya tingkat persaingan pasar. Persaingan yang tinggi mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi dan inovasi. Namun persaingan yang terlalu ketat dapat menekan margin keuntungan. Perusahaan dengan kekuatan pasar rendah lebih cenderung terlibat dalam manajemen laba. Kemudian biaya produksi dan strategi harga. Biaya produksi yang efisien memberikan fleksibilitas dalam penetapan harga jual. Keuntungan sangat dipengaruhi oleh efisiensi biaya produksi serta strategi penetapan harga yang sesuai dengan daya beli konsumennya. Kemudian yang terakhir, kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi keberlangsungan usaha. Kebijakan yang mendukung persaingan usaha yang sehat berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif. Baik, saya Isnawati. Materi selanjutnya perbedaan keuntungan, sewa dan bunga. Keuntungan yaitu imbalan yang diterima oleh pengusaha atas peran mereka dalam mengorganisasi dan mengelola faktor-faktor produksi. Keuntungan mencerminkan kemampuan menghadapi ketidakpastian pasar. Keuntungan juga terkait dengan pengambilan risiko dan inovasi, serta dapat bervariasi atau bahkan mengalami kerugian. Selanjutnya, sewa adalah pembayaran yang diterima oleh pemilik tanah atau properti sebagai imbalan atas penggunaan aset mereka, yang mencerminkan nilai lokasi dan kelangkaan yang diatur oleh perjanjian hukum dan merupakan pendapatan pasif. Nah, kemudian bunga adalah imbalan yang diterima oleh pemilik modal atas penggunaan dana mereka oleh pihak lain, yang mencerminkan harga penggunaan uang, kompensasi atas risiko yang diambil dan memengaruhi keputusan investasi. Selanjutnya yaitu peran keuntungan dalam sistem ekonomi. Yang pertama, distribusi pendapatan yang bertujuan menciptakan distribusi pendapatan yang efisien. Yang kedua, insentif inovasi yang diharapkan dapat mendorong pengusaha untuk terus berinovasi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang mendukung ekspansi usaha dan menciptakan lapangan kerja. Nah, keuntungan menjadi insentif utama bagi para pengusaha untuk terus berinovasi, mengambil risiko, dan menjalankan usaha secara produktif. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk ekspansi usaha, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perbedaan karakteristik antara keuntungan, sewa, dan bunga mencerminkan peran dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pemilik faktor produksi. Pemilik tanah dan modal umumnya mendapatkan pendapatan tetap, sedangkan pengusaha menghadapi ketidakpastian pasar yang lebih besar. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang optimalisasi keuntungan untuk pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama yaitu peningkatan kapasitas kewirausahaan melalui pelatihan dan pendampingan usaha untuk meningkatkan kemampuan pengusaha dalam menghasilkan keuntungan yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu dukungan regulasi pemerintah. Pemerintah memberikan regulasi dan insentif yang mendukung iklim usaha terutama bagi pelaku UMKM.
Dan kemudian yang ketiga, yaitu peningkatan literasi ekonomi. Masyarakat memahami dinamika pembentukan pendapatan dalam kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Dan yang terakhir, yaitu distribusi keuangan yang adil, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang memastikan distribusi keuntungan secara adil di antara semua pemangku kepentingan. Nah, agar semua keuntungan yang diperoleh pengusaha dapat optimal dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan dan informasi pasar. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan regulasi dan insentif yang mendukung iklim usaha, terutama bagi pelaku UMKM tentunya. Kemudian, selain itu, penting untuk meningkatkan literasi ekonomi mengenai peran-peran masing-masing faktor produksi agar masyarakat lebih memahami dinamika pembentukan pendapatan dalam kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Itulah tadi pemaparan materi mengenai sewa, bunga, dan keuntungan dengan submateri pendapatan para pengusaha, dalam hal ini keuntungan. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.